itu, kalian dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Bicara tentang bilangan bulat, tentunya anak-anak masih ingat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif 0 dan bilangan bulat positif. Kali ini kita akan mempelajari konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan pasangan kancing positif dan negatif. Kancing positif kita menyebutnya positif. Kancing negatif kita menyebutnya negatif. Coba kita perhatikan kancing-kancing berikut. Kancing positif sebanyak 1 buah itu bernilai 1 atau positif 1. Kancing positif sebanyak 2 buah maka bernilai 2 atau positif 2. Kancing negatif sebanyak 1 buah maka bernilai negatif 1. Kancing negatif sebanyak 2 buah maka bernilai negatif 2. Positif dan negatif yang berpasangan saling menghapus atau bernilai 0. Nah, jadi yang berpasangan ini saling menghapus atau bernilai 0. Anak-anak, setelah kalian mengetahui nilai dari masing-masing kancing, mari kita pelajari konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Perhatikan contoh yang pertama, negatif 5 ditambah positif 8. Negatif 5, maka kita siapkan kancing negatif sebanyak 5 buah. 1, 2, 3, 4, 5. Ditambah positif 8, maka kita siapkan kancing positif sebanyak 8 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ingat, pasangan kancing positif dan negatif itu bernilai 0 atau saling menghapus. Sehingga yang tersisa adalah kancing positif sebanyak 3 buah. Ini dibaca positif 3. Jadi negatif 5 ditambah 8 adalah positif 3. Contoh yang kedua, positif 3 ditambah negatif 7. Positif 3, maka kita siapkan kancing positif sebanyak 3 buah. 1, 2, 3. Ditambah negatif 7, berarti kita siapkan kancing negatif sebanyak 7 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ingat, pasangan kancing positif dan negatif itu saling menghapus atau bernilai 0. Sehingga yang tersisa adalah kancing negatif sebanyak 4 buah, atau ini dibaca negatif 4. Jadi, 3 ditambah negatif 7 itu sama dengan negatif 4. Perhatikan contoh yang ketiga, negatif 4 dikurang negatif 6. Ini adalah pengurangan bilangan bulat. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari bahwa pengurangan dengan suatu bilangan itu sama artinya dengan penjumlahan dengan lawan dari bilangan tersebut. Jadi ini negatif 4 tetap, kemudian kurang menjadi tambah, kemudian positif 6 kita cari lawannya. Lawan dari positif 6 adalah negatif 6. Sehingga kita dapatkan bentuk penjumlahannya adalah negatif 4 ditambah negatif 6. Nah, ini negatif 4 berarti kita siapkan kancing negatif sebanyak 4 buah. 1, 2, 3, 4. Kemudian ditambah negatif 6 berarti kita siapkan kancing negatif sebanyak 6 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, anak-anak perhatikan di sini tidak ada pasangan kancing positif dan negatif. Sehingga tidak ada yang saling menghapus atau tidak ada yang bernilai 0. Oleh karena itu, kita jumlahkan semua kancing yang ada di sini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 buah kancing negatif, maka ini bernilai negatif 10. Nah, anak-anak ibu, dari ketiga contoh tersebut, maka kita dapat membuat kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, jika tanda berbeda, maka kurangkan angkanya. Angka besar dikurang angka kecil. Tandanya mengikuti tanda angka yang lebih besar. Jadi ini kita lihat, 5 itu tandanya negatif, 8 tandanya positif, ya.
tandanya berbeda. Jika tanda berbeda, maka kamu kurangkan angkanya. 8 dikurang 5. 8 kurang 5 itu adalah sama dengan 3. 8 kurang 5 sama dengan 3. Kemudian tandanya mengikuti tanda angka yang lebih besar. Angka yang lebih besar ini adalah 8, tandanya adalah positif. Maka hasilnya juga positif, yaitu positif 3. Kemudian yang contoh yang kedua ini kamu perhatikan, 3 tandanya positif, kemudian 7 tandanya negatif. Berarti tandanya berbeda. Jika tanda berbeda, kurangkan angkanya, angka besar dikurang angka kecil. Berarti 7 dikurang 3. 7 kurang 3 sama dengan 4. Kemudian tandanya mengikuti tanda angka yang lebih besar. Angka yang lebih besar itu tandanya negatif. Ini ya, negatif. Berarti hasilnya juga negatif. Negatif 4. Kemudian kesimpulan yang kedua, jika tandanya sama, yaitu sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka jumlahkan angkanya. Tandanya mengikuti. Nah, ini ya, tadi pengurangan, kita ubah menjadi bentuk penjumlahan. Bilangan pertama tetap, kurang menjadi tambah, kemudian bilangan kedua dicari lawannya. Lawannya positif 6 adalah negatif 6. Sehingga di sini kita perhatikan tandanya sama, sama-sama negatif. Karena tandanya sama, maka jumlahkan angkanya. 4 ditambah 6. 4 tambah 6 sama dengan 10. Kemudian tandanya mengikuti, tandanya adalah negatif. Berarti ini adalah negatif 10. Jadi tandanya ikut. Nah, anak-anak ibu supaya lebih memahami, kalian perhatikan contoh berikut. Nah, contoh soal yang pertama, yaitu negatif 15 ditambah positif 30. Nah, langkah pertama yaitu kalian perhatikan tandanya. Tandanya sama atau berbeda. Ini negatif 15. Tandanya negatif, bilangan yang kedua tandanya positif. Berarti tandanya berbeda. Jika tanda berbeda, maka kamu kurangkan angkanya. Angka besar dikurang angka kecil. 30 dikurang 15. 30 kurang 15 itu hasilnya adalah 15. Tandanya ikut tanda angka yang lebih besar. Oh, ini angka yang lebih besar. Angka yang lebih besar tandanya positif. Maka hasilnya adalah positif 15. Contoh soal yang kedua. Positif 12 dikurang positif 20. Nah, ini adalah pengurangan. Ingat, pengurangan dengan suatu bilangan itu sama artinya penjumlahan dengan lawan dari bilangan tersebut. Jadi bilangan pertama tetap 12, kemudian kurang menjadi tambah, kemudian bilangan kedua kita cari lawannya, positif 20, lawannya adalah negatif 20. Nah, kalau sudah kita perhatikan tandanya, ini sudah seperti ini, kita perhatikan tandanya. Ini tandanya positif, yang ini tandanya negatif. Berarti tandanya berbeda. Bila tanda berbeda, maka kamu kurangkan angkanya, angka besar dikurang angka kecil, yaitu 20 dikurang 12. 20 kurang 12 sama dengan 8. Kemudian tandanya ikut tanda angka yang lebih besar. Angka yang lebih besar tandanya negatif, berarti hasilnya juga negatif. Jadi negatif 8. Oke, perhatikan contoh yang ketiga. Positif 16 dikurang negatif 10. Ingat, pengurangan dengan suatu bilangan itu sama artinya penjumlahan dengan lawan dari bilangan tersebut. Kita ubah dulu ke dalam bentuk penjumlahan. Positif 16 tetap ya, bilangan pertama tetap. Kemudian kurang jadi tambah. Kemudian bilangan kedua kita cari lawannya. Lawannya dari negatif 10 adalah positif 10. Jika sudah, maka kalian perhatikan tandanya. Tandanya sama atau berbeda. Oh, ini 16-nya positif, 10-nya juga positif. Berarti tandanya sama. Jika tandanya sama, maka jumlahkan angkanya. 16 tambah 10. 16 tambah 10 sama dengan 26. Tandanya mengikuti, oh tandanya positif. Berarti jawabannya atau hasilnya adalah positif. Jadi positif 26. Di toko buah menjual buah apel dalam bentuk kemasan. Setiap kemasan berisi 6 buah apel. Rudi membeli sebanyak 4 kemasan.
Berapa banyak ya buah apel yang dibeli oleh Rudi? Benar sekali, 24 buah apel. Tentunya kalian menemukan jawabannya dengan cara 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Tahukah kamu bahwa 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 itu sama dengan 4 kali 6? Yuk ikuti pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam semangat untuk anak-anak ibu semua. Berjumpa kembali dengan Ibu Titik. Di video kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melakukan operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat. Kali ini kita akan belajar tentang yang pertama, perkalian dengan tanda sama, yaitu positif dengan positif dan negatif dengan negatif. Yang kedua, perkalian dengan tanda berbeda, yaitu positif dengan negatif dan negatif dengan positif. Konsep perkalian bilangan bulat dengan garis bilangan. Kita akan menggunakan alat peraga, garis bilangan, dan mobil, ya. Jadi kita akan menggunakan alat peraga mobil pada garis bilangan. Pada perkalian kita memiliki pola A dikali B sama dengan C, di mana A adalah pengali. Jika pengali merupakan bilangan positif, maka mobil akan bergerak maju. Jika pengali adalah bilangan negatif, maka mobil akan bergerak mundur. Nah, B itu adalah bilangan yang dikali. Jika bilangan yang dikali adalah positif, maka mobil menghadap ke kanan. Kemudian, jika bilangan pengali adalah negatif, maka mobil akan menghadap ke kiri. Sedangkan C adalah hasil kali. Nah, anak-anak ibu, kita lanjutkan perkalian bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Jadi yang pertama kita akan pelajari perkalian bilangan bulat positif dan bilangan bulat positif. Perhatikan contoh 3 kali 2 atau positif 3 dikali 2. Untuk memahami konsep perkalian ini, perhatikan percobaan berikut. Ingat ya, kita menggunakan alat peraga berupa mobil di atas garis bilangan. Positif 2, ya ini positif 2 menunjukkan arah mobil menghadap ke kanan. Sedangkan positif 3 menunjukkan gerakan mobil maju 3 langkah. Dan setiap gerakan adalah 2 satuan. Anak-anak ibu, perhatikan garis bilangan berikut. Mula-mula posisikan mobil berada di titik 0. Ya, jadi posisi mobil mula-mula berada di titik 0. Kemudian mobil menghadap ke arah kanan. Kemudian majukan mobil 3 kali. 2 langkah, 2 langkah, 2 langkah. 1 kali, 2 kali. Ya, ini 2 kali. Kemudian ini yang ketiga kalinya. Jadi majunya, setiap maju itu adalah 2 langkah, 2 langkah, 2 langkah. Sehingga posisi mobil sekarang adalah di titik 6. Sehingga positif 3 dikali positif 2 sama dengan positif 6. Kita dapat menyimpulkan perkalian dua bilangan bulat positif menghasilkan bilangan bulat positif. Perkalian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif.
Perhatikan contoh, negatif 3 dikali negatif 2. Seperti pada percobaan sebelumnya, negatif 2 menunjukkan mobil menghadap ke arah kiri. Sedangkan negatif 3 itu menunjukkan mobil mundur 3 kali, ya, gerakan mobil mundur 3 kali, setiap gerakan 2 satuan. Mula-mula posisikan mobil berada di titik 0 dan ingat mobil menghadap ke arah kiri. Kemudian mundurkan mobil sebanyak 3 kali. 2 langkah, 2 langkah, 2 langkah. Posisi mobil sekarang adalah di titik 6. Sehingga negatif 3 dikali negatif 2 sama dengan positif 6. Kita dapat menyimpulkan perkalian dua bilangan bulat negatif menghasilkan bilangan bulat positif. Perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Perhatikan contoh. Nah, jadi kita masih menggunakan percobaan seperti tadi. Jadi seperti pada percobaan sebelumnya, negatif 2 menunjukkan mobil menghadap ke arah kiri. Sedangkan positif 3 menunjukkan gerakan mobil maju, ya. Jadi positif 3 ini gerakan mobil maju sebanyak 3 kali, di mana setiap gerakan adalah 2 satuan. Mula-mula posisikan mobil berada di titik 0. Ingat, mobil menghadap ke arah kiri, ya. Jadi mobil menghadap ke arah kiri. Kemudian majukan mobil 3 kali, ya, 3 kali, 2 langkah, 2 langkah, 2 langkah. Sehingga posisi mobil sekarang, ya, posisi mobil sekarang berada di titik negatif 6. Sehingga positif 3 dikali negatif 2 sama dengan negatif 6. Kita dapat menyimpulkan perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif menghasilkan bilangan bulat negatif. Perkalian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif. Perhatikan contoh, negatif 3 dikali positif 2. Sama seperti pada percobaan sebelumnya, ya, ini positif 2 menunjukkan mobil menghadap ke arah kanan. Sedangkan negatif 3 menunjukkan gerakan mobil mundur 3 kali, setiap gerakan 2 satuan. Mula-mula posisikan mobil berada di titik 0. Ingat, arah mobil adalah menghadap ke kanan. Kemudian, mundurkan mobil sebanyak 3 kali, di mana setiap gerakan adalah 2 satuan. Nah, jadi posisi mobil sekarang berada di titik negatif 6. Sehingga negatif 3 dikali positif 2 adalah negatif 6. Kita dapat menyimpulkan perkalian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif menghasilkan bilangan bulat negatif. Dari contoh-contoh tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, perkalian dua bilangan bulat dengan tanda sama menghasilkan bilangan bulat positif. Yang kedua, perkalian dua bilangan bulat dengan tanda berbeda menghasilkan bilangan bulat negatif. Dan dapat kita singkat dengan Sampo-Betti. Sampo-Betti artinya sama positif, beda negatif. Hal ini juga berlaku pada pembagian bilangan bulat. Ya, jadi pembagian dua bilangan bulat dengan tanda sama menghasilkan bilangan bulat positif. Yang kedua, bagian dua bilangan bulat dengan tanda berbeda menghasilkan bilangan bulat negatif.
dan dapat kita singkat dengan Sampo Betty, sama positif, beda negatif. Dari kesimpulan-kesimpulan yang telah kita dapatkan, yuk kita berlatih menyelesaikan perkalian dan pembagian bilangan bulat berikut ini. Contoh yang pertama, negatif 8 dikali positif 4. Langkah pertama, kita perhatikan tandanya. Tandanya sama atau berbeda. Ini negatif, kemudian 4-nya positif, berarti tandanya berbeda. Ingat, tadi kita punya singkatan Sampo Betty, sama positif, beda negatif. Karena ini tanda berbeda, berarti hasilnya negatif. Kemudian kita kalikan 8 dikali positif 4. 8 dikali 4 sama dengan 32. Jadi hasilnya adalah negatif 32. Perhatikan contoh yang kedua. Positif 9 dikali positif 5. 9-nya bertanda positif, 5-nya bertanda positif. Berarti tandanya sama. Bila tanda sama, maka hasilnya adalah positif. Sampo sama positif, ya. Sama positif. Sehingga ini hasilnya adalah positif 45. 9 kali 5 sama dengan 45. Kemudian yang ketiga, 49 dibagi dengan negatif 7. Kita perhatikan tandanya. 49 tandanya positif, 7 bertanda negatif. Berarti tandanya berbeda. Jika tanda berbeda, hasil negatif. Hasil negatif. Nah, kemudian 49 dibagi 7 adalah 7. Jadi, 49 dibagi negatif 7 sama dengan negatif 7. Contoh yang keempat, negatif 48 dibagi negatif 6. Ingat, kita perhatikan tandanya. 48 bertanda negatif, kemudian 6 juga bertanda negatif. Berarti tandanya sama. Ingat, singkatan kita Sampo Betty, sama positif, ya. Berarti kalau sama maka hasilnya positif. Kemudian 48 dibagi 6 adalah 8. Jadi negatif 48 dibagi negatif 6 adalah positif 8. 1 ditambah 2 dikali 4. Apakah hasilnya 12? Ataukah 9? Yang mana ya yang paling tepat? 9 atau 12? Penasaran. Yuk kita pelajari. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melakukan operasi hitung campuran bilangan bulat. Operasi hitung campuran bilangan bulat melibatkan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dalam menyelesaikan suatu masalah. Aturannya adalah sebagai berikut. Aturan yang pertama, jika ada tanda kurung, maka selesaikanlah dulu operasi yang berada di dalam kurung. Aturan yang kedua, jika tidak ada tanda kurung, maka penyelesaian operasi berdasarkan urutan sebagai berikut. Yang pertama-tama adalah perkalian atau pembagian, lalu selanjutnya penjumlahan atau pengurangan. Agar kalian lebih mudah mengingatnya, maka aturan tersebut Ibu gambarkan dalam sebuah piramida. Urutan mengerjakan operasi hitung campuran yang pertama, anak-anak harus dahulukan operasi dalam tanda kurung. Kemudian baru kerjakan perkalian dan pembagian. Itu yang harus kalian ingat, perkalian dan pembagian itu sama kuat. Jadi, anak-anak kerjakan terlebih dahulu yang sebelah kiri. Nah, setelah itu baru kita kerjakan operasi penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan juga sama-sama kuat. Kita kerjakan terlebih dahulu dari yang sebelah kiri. Nah, jadi anak-anak Ibu yang harus kalian ingat ya, perkalian dan pembagian sama kuat, kemudian penjumlahan dan pengurangan sama kuat. Jika sama kuat, maka kita kerjakan terlebih dahulu mulai dari yang sebelah kiri. Nah, supaya anak-anak lebih paham, kita langsung masuk ke contoh soal ya. Ingat ya anak-anak Ibu, urutan pengerjaan operasi hitung campuran ini Ibu gambarkan dalam sebuah piramida. Contoh soal yang pertama,
20 ditambah 7 dikali negatif 5. Jika kita perhatikan, pada soal tersebut tidak ada operasi yang berada di dalam kurung. Maka kita gunakan aturan yang kedua. Kita selesaikan dulu operasi perkalian. Setelah itu kita lanjutkan dengan operasi penjumlahan ya. Jadi kita selesaikan dulu operasi perkalian. Jadi 7 dikali negatif 5. 7 dikali negatif 5 sama dengan negatif 35 ya. Jadi ingat yang dikerjakan dulu adalah operasi perkalian. 7 kali negatif 5 adalah negatif 35. Kemudian yang belum kita kerjakan itu tetap ditulis. Ini yang belum kita kerjakan ya. 20. Nah, 20 ditambah negatif 35. Nah, kemudian yang tersisa adalah operasi penjumlahan. Ingat ya, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang operasi penjumlahan bilangan bulat. Nah, kita perhatikan tandanya. Tandanya sama atau berbeda? Oh, ternyata tandanya berbeda. Jika tandanya berbeda, maka pada operasi penjumlahan ini kamu kurangkan angkanya. Ya, kamu kurangkan angkanya. Angka besar kurang angka kecil. 35 dikurang 20, yaitu berapa? 15. Kemudian tandanya ikut tanda angka yang lebih besar. Angka yang lebih besar tanda negatif, maka jawabannya adalah negatif 15. Oke, contoh soal yang kedua. Anak-anak ibu perhatikan. 7 dikali negatif 3. 7 dikali dalam kurung negatif 3 dikurang 7 ditambah 9 dibagi 3. Nah, ingat ya anak-anak ibu, langkah pertama perhatikan apakah ada operasi yang berada di dalam tanda kurung. Oh, ternyata ada, yakni negatif 3 dikurang 7. Nah, jika ada operasi yang berada di dalam tanda kurung, maka itulah yang kita selesaikan terlebih dahulu. Ya, jadi yang berada dalam tanda kurung ini kita selesaikan terlebih dahulu. Ya, jadi negatif 3 dikurang 7. Ingat ya, anak-anak ibu, ini tandanya sama. Kalau tandanya sama, maka kita jumlahkan angkanya. 3 ditambah 7 sama dengan 10. Tandanya ikut. Tandanya apa? Negatif. Jadi negatif 10. Jadi negatif 3 dikurang 7 adalah negatif 10. Nah, langkah selanjutnya yang belum kita kerjakan, kita tulis. Nah, 7 dikali, tadi hasilnya negatif 10 ya, ini hasilnya ini adalah negatif 10. Kemudian ditambah 9 dibagi 3. Nah, jadi selanjutnya operasi yang tersisa adalah ada operasi perkalian, penjumlahan, dan pembagian. Nah, kamu perhatikan lagi urutan pengerjaannya. Piramida ini ya, pada piramida ini. Oh, berarti yang selanjutnya adalah perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian. Ini kenapa Bu ini berada dalam tanda kurung? Nah, ini tanda kurungnya ini hanya pemisah ya untuk tanda negatif, pemisah tanda negatif ya. Jadi bukan operasi dalam tanda kurung. Nah, jadi yang kita kerjakan selanjutnya adalah operasi perkalian atau pembagian. Nah, karena perkalian dan pembagian, di sini ada perkalian dan pembagian, karena perkalian dan pembagian itu sama kuat, nah maka kamu kerjakan dari depan. Ya, kerjakan dari depan. 7 dikali negatif 10 sama dengan, ingat ya, pada operasi perkalian bilangan bulat kita punya kata kunci atau kita punya singkatan SAMPO BETI. Sama positif, beda negatif. Nah, ini kamu lihat ternyata tandanya berbeda. Kalau tanda berbeda berarti hasilnya adalah negatif. Jadi 7 kali 10, 70, tandanya negatif ya. Karena berbeda maka hasilnya negatif. Jadi negatif 70. Ditambah yang belum kita kerjakan tetap kita tulis, tambah 9 dibagi 3. Ya, selanjutnya pembagian yang kita kerjakan. 9 bagi 3, 3. Nah, setelah itu yang tersisa adalah operasi penjumlahan.
negatif 70 ditambah 3. Nah, kalian perhatikan tandanya. Pada operasi penjumlahan bilangan bulat, yang harus kalian perhatikan adalah tandanya. Tandanya sama atau berbeda. Oh, ternyata tandanya berbeda. Jika tanda berbeda, maka kamu kurangkan angkanya. 70 yaitu angka besar dikurang angka kecil. 70 dikurang 3 yaitu 67. Kemudian tandanya ikut tanda angka yang lebih besar. Angka yang lebih besar bertanda negatif. Jadi jawabannya adalah negatif 67. Nah, anak-anak ibu perhatikan contoh yang ketiga. 30 ditambah negatif 9 dikali 5 dibagi 5 dikurang 15. Ingat ya, langkah pertama kita perhatikan apakah ada operasi yang berada di dalam kurung. Oh, ternyata tidak ada. Tanda kurung pada angka negatif 9 ini hanya tanda pemisah untuk bilangan negatif, bukan operasi. Di dalamnya tidak ada operasi, ini hanya tanda pemisah ya. Nah, jadi ternyata tidak ada yang beroperasi yang berada di dalam tanda kurung. Nah, kalau begitu berarti kita gunakan aturan yang kedua. Yang kita kerjakan adalah operasi perkalian atau pembagian. Nah, berarti yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah negatif 9 dikali 5. Negatif 9 dikali 5 adalah, ingat, kita punya singkatan untuk operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat ya, kita punya singkatan SAMPO BETI, sama positif beda negatif. Ini tandanya berbeda, ini negatif, yang ini positif ya, 9-nya negatif, 5-nya positif, berarti tandanya berbeda. Jadi tanda berbeda hasilnya adalah negatif ya, BETI beda negatif. Kemudian yang belum kita kerjakan tetap ditulis ya. Positif 30 ditambah negatif 45 dibagi 5 dikurang 15. Nah, selanjutnya kalian perhatikan di sini ada operasi penjumlahan, ada operasi pembagian, dan ada operasi pengurangan. Nah, berarti kita pakai aturan yang mana? Oh, ternyata kita pakai lagi aturan yang kedua karena di sini ada operasi pembagian ya. Nah, jadi langkah selanjutnya adalah negatif 45 dibagi 5. Negatif 45 dibagi 5. Kita perhatikan tandanya berbeda. Ingat, untuk perkalian atau pembagian, tanda berbeda hasilnya negatif ya, jadi negatif 9. Kemudian langkah selanjutnya yang belum kita kerjakan tetap ditulis. 30 ditambah negatif 9 dikurang 15. Nah, operasi yang tersisa adalah operasi penjumlahan dan pengurangan. Ingat ya, penjumlahan dan pengurangan itu sama kuat. Kalau sama kuat, maka kita kerjakan dari sebelah kiri. Nah, jadi yang kita kerjakan adalah 30 ditambah negatif 9. Perhatikan tandanya sama atau berbeda. Oh, tandanya berbeda, maka kamu kurangkan angkanya. Ya, untuk operasi penjumlahan bilangan bulat tanda berbeda, maka kamu kurangkan angkanya. Angka besar kurang angka kecil. 30 dikurang 9. 30 kurang 9 yaitu 21. Nah, 21 kemudian tandanya ikut tanda angka yang lebih besar. Angka yang lebih besar tandanya ini ya, positif. Jadi hasilnya adalah positif 21. Kemudian dikurang 15. Nah, 21 dikurang 15 itu hasilnya adalah sama dengan 6. Oke, contoh yang keempat. 25 dikurang negatif 40 dibagi 5 ditambah negatif 13. Di sini ada operasi pengurangan, kemudian ada operasi pembagian, dan ada operasi penjumlahan. Ingat ya, ini ya aturan kita. Perhatikan apakah ada yang berada di dalam kurung, apakah ada operasi yang berada dalam tanda kurung. Oh, ternyata tidak ada. Berarti kita pakai aturan yang kedua. Jadi yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah perkalian atau pembagian ya. Perkalian atau pembagian.
Oh, yang di sini ternyata ada operasi pembagian. Berarti itu yang kita kerjakan terlebih dahulu. Ya, negatif 40 dibagi 5. Ingat ya, operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat kita punya singkatan Sampo-Betty, sama positif beda negatif. Ini karena tandanya berbeda ya. Tandanya berbeda maka hasilnya negatif. 40 dibagi 5, 8. Tanda berbeda hasilnya negatif. Jadi negatif 8. Kemudian yang belum kita kerjakan tetap ditulis 25 dikurang negatif 8 ditambah negatif 13. Kemudian yang tersisa adalah operasi pengurangan dan penjumlahan. Ingat ya, pengurangan dan penjumlahan itu sama kuat. Bila sama kuat, kita kerjakan dari sebelah kiri. Jadi yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah 25 dikurang negatif 8. Nah, ingat, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa pengurangan itu sama artinya menjumlahkan dengan lawan dari menjumlahkan dengan lawannya. Nah, jadi pengurangan kita ubah menjadi penjumlahan, kemudian bilangan selanjutnya kita cari lawannya. Lawannya negatif 8 adalah positif 8. Kemudian ini kita tulis ya, yang belum kita kerjakan itu tetap kita tulis, tambah negatif 13. Nah, jika sudah tinggal kita kerjakan dari sebelah kiri. 25 ditambah 8 sama dengan 33, kemudian ditambah negatif 13. 33 ditambah negatif 13, kalian perhatikan tandanya ya, ini operasi penjumlahan, kalian perhatikan tandanya samakah berbeda? Oh, tandanya berbeda. Jika tandanya berbeda, maka kamu kurangkan angkanya. 33 dikurang 13. 33 dikurang 13 sama dengan 20. Kemudian tandanya ikut tanda angka yang lebih besar sehingga hasilnya adalah positif 20.